Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya ya. Nah, ya pertama-tama sebagaimana lazimnya ketika kita hendak mulai suatu aktivitas atau kegiatan, nah sebagai hamba Allah ya, nah tentunya kita wajib mengucap rasa syukur ya, yang tak terhingga atas kebesaran Allah. Karena kenapa? Ya karena sampai detik ini dengan berbagai kondisi dan dimensi yang kita alami, kemudian meskipun online kelas ya, kita masih bisa efektif melaksanakan proses belajar mengajar ya. Nah, saya izin Bunda, saya izin matiin handphone dulu ya, biar lebih konsentrasi. Nah, sayang, sebelum kita mulai, nah, mohon izin Bunda mengingatkan kepada para KM, ya, tua kelas, agar proyek daftar hadir di setiap kelas, kemudian di-share di chat Zoom, ya. Kenapa nggak di WA? Karena kalau di WA, ya teman-teman yang tidak hadir virtual kuliah itu juga bisa mengisi ya. Namun kalau di share di chat Zoom ya sudah tidak ada lagi penyangkalan dan bisa dibuktikan secara empiris bahwa yang bersangkutan itu mengikuti online class. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai Bunda izin bertanya. Itu kelompoknya udah dibuat ya? Udah dibuat? Sudah Bunda. Kelompok 1 sampai 12 per kelas? Atau berapa kelompok satu kelas? Kelas C 9 kelompok Bunda. Nah, satu kelompok itu teamwork-nya ada berapa orang? Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang Bunda. Ya, yang penting maksimal itu 4. Tidak diperkenankan lebih dari 4 anggota. Kalau kelas lain sudah semua ya? Jadi 10 kelompok, Bun. Nah, mohon saja setiap kelompok yang udah terbentuk itu tolong ya ketua kelas agar di-share ke Bunda ya di grup KM. Itu satu. Kemudian ya sebagaimana komitmen kita minggu lalu kalau nggak salah mah saya meminta ya mengarahkan kepada mahasiswa untuk merenung dan berpikir ya kira-kira apa yang akan menjadi output ya, apa yang akan menjadi output dari output yang akan dicapai dari mata kuliah kita, perkuliahan kita, metodologi penelitian sosial. Apakah masih karya ilmiah atau mau output yang lain kan? Kalau nggak salah mah minggu lalu Ibu udah menyampaikan begitu. Nah, kemudian minggu ini kita solusikan bersama, bukan begitu ya? Kalau nggak salah ya, betul nggak? Betul, Bun. Nah, sekarang mohon dijawab saja. Pada sedang kelas. Ini outputnya mau kemana? Beli ini guys, tapi yang Outputnya mau apa gitu maksudnya? Kamu emang pengen apa Blue Black? Jangan Ca, Blue Black kemarin aku jelek. Bisa dibantu Iya, jawab. aku kemarin midnight Masing-masing ketua kelas atau penanggung jawab. Kemarin aku pakai jadinya kayak apa hijau? Iya, Untuk kelas C sudah sepakat mau bikin jurnal penelitian Bunda. Jurnal. Ya. Terus yang lainnya? Kelas C ya? Itu mah kelas C. Jadi maksud saya begini, Nanda.
berdiskusi antar kelas itu Ada si kepot ya. Itu mah jadinya Solusinya adalah Kok nggak bisa sih guys? bahwa output dari seluruh kelas itu satu begitu. Jadi nanti selama kita bertemu secara virtual ya maupun nantinya luring misalkan. Nah, Bunda akan membimbing ya progres kelompok itu untuk mencapai output. Jadi Bunda tidak berharap ya, sekali lagi saya ulang, Bunda itu tidak berharap setiap kelas punya target output yang berbeda. Kan Bunda udah sampaikan minggu lalu kalau nggak salah. Jadi maunya karya ilmiah semua ya. Nah, kalau karya ilmiah semua, kalau nggak salah mah di metodologi sosial sosiologi pemerintahan di semester lalu itu, Bunda udah share ya beberapa link jurnal internasional bereputasi yang open access, sudah kan ya ke mahasiswa? Sudah apa belum? Sudah ya? Ya udah masih di keep ya. Nah kemudian Bunda juga udah menyampaikan di mata kuliah sebelumnya bagaimana caranya, bagaimana strateginya menghack itu artinya membuka paksa jurnal-jurnal yang berbayar. Udah kan? Ini udah ada sumpit dari mana? Bunda wariskan ilmunya yang itu udah Kak? Sisa di mana? Udah ya? Loh, tolong dijawab ya. Oh ada. Udah, yang Sci-Hub itu Sudah, udah. Bun. Yang link itu kan udah. Kemudian yang ketiga ada satu lagi nih. Yang saya wariskan adalah bagaimana cara membuat daftar pustaka yang cepat, jitu dan praktis. Itu sudah belum? Saya wariskan di semester sebelumnya. Belum ya? Nah, kalau yang ini gampang. Tidak sampai 10 menit ya. Nah, setiap referensi itu sudah tertulis dan tertata dengan baik. Kan kalau manual makan harus diinput satu persatu begitu ya. Nama, tahun, terus penerbit ya. Kemudian kota, volume jurnal, doi dan sebagainya. Kalau yang akan Bunda ajarkan nanti ini itu tidak ditulis secara manual ya. Mama tadi udah kepikiran beli aqua Ada nanti gitu. caranya berproses, pasti akan saya sampaikan ke mahasiswa. Dan nanti daftar pustakanya itu tertata ya, tersusun rapi mulai dari daftar pustaka pertama sampai ke yang terakhir. Akan Bunda sampaikan di semester ini gitu. Ini siapa yang ngupasin? Nah, ini ya udah berarti kita sepakat ya outputnya adalah karya tulis ilmiah begitu. Tapi kalau dari kelas D proposal Bun. Iya. Pasti juga proposal Bun. Berarti hanya satu dong. Berarti kalau gitu. Kalau Bunda proposal juga kok. Salah kalau ngomong tadi. Oh ya udah berarti proposal ya. Tiga-tiganya proposal. Iya, proposal. Baik. Berarti nanti output penelitian kita ya mulai setelah meet ya. Nah, kelompok pertama itu per tiap minggu itu progres pendahuluan sudah harus selesai ya. Dengan demikian setelah kita kuliah ya dan wajib dikumpulkan di final itu adalah proposal penelitian per tiap kelompok. Oke ya, deal ya. Nah, kemudian boleh mulai dari sekarang itu sudah wajib dipikirkan ya untuk setiap kelompok itu kira-kira gagasan-gagasan apa yang akan kita teliti gitu. Nah, kemudian Bunda boleh nggak dikonsultasikan ke Bunda misalnya melalui WA pribadi ya, terkait progres per tiap kelompok boleh, nggak ada salahnya. Paham ya?
Nah, jadi mulai dari sekarang setelah kita kuliah malam ini sudah wajib merenung masing-masing kelompok itu kira-kira gagasan atau ide apa yang diusulkan ya. Bisa aja. Ya, yang Nyalain akan aja diusulkan, itunya, yang akan kamera. diteliti, Itu kemudian mantap. dituangkan ke dalam Kalau proposal enggak penelitian. Ya. Nah sekarang sebelum kita mulai gini ya, mungkin ada yang bertanya di antara mahasiswa, Bunda, kira-kira apa sih perbedaan antara kita itu sebagai mahasiswa mengikuti mata kuliah metodologi penelitian sosial dengan perencanaan penelitian? Beda ya. Nah, kalau di semester 5 itu belajar metodologi penelitian sosial itu adalah kewajiban kita adalah belajar tentang hal-hal dasar ya prinsip-prinsip paradigma dasar, prinsip-prinsip dasar mengenai metodologi penelitian sosial ya. Kita belajar dasar-dasarnya dulu. Namun ketika nanti anak-anakku sudah berada di semester 7, nah itu sudah perencanaan penelitian itu sudah tergolong ke dalam mata kuliah khusus, mata kuliah lanjutan. Jadi nanti di semester 7 itu kita akan belajar best practice ya. Nah, best practice itu adalah ya bagaimana usulan-usulan penelitian yang kita akan buat, akan kita usulkan itu ditindaklanjuti seperti bagaimana. Itu di semester 7 ya. Jadi outputnya adalah best practice. Nah, kalau yang kita di semester sekarang itu masih belajar mengenai tahapan-tahapan dasar terkait metodologi penelitian sosial. Dipahami ya bedanya ya. Jadi nanti kalau di semester itu makin mengkhusus, makin mengkerucut gitu. Sayang. Nah, malam ini adalah pertemuan yang kedua ya. Harusnya main ketiga. Yang kemarin itu bergaji gitu loh. Ya Bunda Karena berhalangannya sehingga ya sudah saja kita mulai saja pada Senin malam ya, sebagaimana komitmen-komitmen Bunda dengan para KM kelas seperti itu. Jadi ya malam ini sebetulnya hitungannya adalah pertemuan ketiga ya, namun secara online kelas kita baru bertemu virtual itu sebanyak dua kali ya. Nah, Anda sebelum kita belajar mengenai apa sih yang dimaksudkan dengan kualitatif begitu ya, apa sih yang dimaksudkan dengan metode penelitian kuantitatif ya, apa sih yang dimaksudkan dengan mixed method, kemudian apa sih yang dimaksud dengan desain riset ya. Nah, yang pertama-tama yang perlu kita pahami ini dulu sih. Bukan udah pada gajian, masih ngomongin gajian baik. Filsafat, riset ya. Apalagi Bibi Caca tuh, udah gajian dari Randy, dari dulu. Jadi mahasiswa zaman sekarang itu jauh lebih beruntung dibanding ketika ya Bunda ya angkatan Bunda dulu masih mahasiswa. Kenapa? Karena Bunda itu dulunya tidak pernah jujur nih ya, tidak pernah dibimbing oleh dosen ya, nggak pernah diajarin oleh dosen mengenai filsafat riset. Taunya Bunda waktu itu akan menentukan desain riset, Bunda mau menggunakan aja kualitatif, Bunda mau menggunakan aja kuantitatif, namun tidak ada dasar berpijak ya. Nah, kalau sekarang kan mahasiswa sudah dibekali nih knowledge dan pengalaman bahwa sebelum kita menentukan metode apa yang akan kita gunakan dalam suatu riset ya. Nah, ternyata
Ya, ternyata seorang penulis, saya masih sebut sebagai penulis ya, belum peneliti. Kenapa saya sebut sebagai penulis bukan peneliti? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Tolong ketua kelas, teman-temannya yang aktif berkontribusi, memberikan jawaban dan tanggapan, itu tolong dicatat ya. Karena ya, karena ya, coba ya, mahasiswa yang aktif dengan tidak aktif ya tentu ada difference, tentu ada perbedaan. Pertanyaan apakah yang tidak aktif itu? Tidak aktif bertanya, Bun, itu nilainya kurang, ya enggak juga. Namun semisal nanti ketika di ujian tengah semester, terus di ujian final semester ya, kemudian tugas gitu, ada yang kurang. Nah, teman-teman aktif ini, nah itu bisa menutupi ya, nilai-nilainya itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Paham maksudnya? Paham ya? Nah, itulah gunanya aktif dalam kelas. Nggak usah takut, Bunda bisa jawaban saya salah. Yang dimaksud dengan proses belajar, ya, yang dimaksud dengan belajar itu ada suatu proses ya. Jadi untuk apa kita kuliah? Untuk apa kita sekolah misalnya? Kalau sudah merasa diri sudah cerdas, Bunda aja, ya, Bunda aja sudah usia-usia begini, ya, masih aja terus belajar dan mengolah, membranding diri untuk lebih paham mengenai metodologi penelitian ya, khususnya penelitian sosial. Karena keilmuan metodologi penelitian sosial itu, Nanda, secara khusus dan ilmu-ilmu sosial secara umum itu selalu dinamis gitu ya. Selalu aja ada kebaruan-kebaruan atau novelty. Nah, kalau kita tidak ikut, kita akan ketinggalannya. Ketinggalan, maka ilmu yang ditransfer ke mahasiswa itu juga ilmu-ilmu yang kolonial. Kan Bunda nggak mau begitu ya. Kasihan juga ke mahasiswanya, udah bayar UKT mahal-mahal, masa ilmunya segitu-gitu doang, betul nggak? Betul nggak? Nah, sekarang saya mau bertanya dulu nih ke mahasiswa. Kira-kira apa yang membedakan antara peneliti dengan penulis? Tuh. Ada yang bisa bantu jawab? Halo? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Halo? Nah, suara Bunda kedengaran nggak? Kok jadi senyap semuanya? Silent. Halo? Dengar Bun suaranya. Nih sekarang Bunda tanya nih. Nggak usah terlalu tegang ya. Santai. Kalau tegang nanti materinya nggak bisa diserap. Pertanyaan Bunda, apakah ada di antara mahasiswa yang bisa memberi komentar atau statement perbedaan antara peneliti dengan penulis? Ada nggak? Halo? Dan malam-malam mau beli nasi goreng. Ini ada bedanya ya. Kalau penulis itu boleh disebut yang bersangkutan itu belum melakukan penelitian lapangan ya, atau bukan penelitian lapangan. Saya perlu mengingatkan kepada mahasiswa bahwa jenis penelitian itu ada banyak macam ya bentuknya. Nah, secara umum ada penelitian lapangan, original research, ada penelitian yang bukan penelitian lapangan. Nah, yang dimaksud dengan penulis adalah
orang-orang ya yang belum melakukan aktivitas pengumpulan data di lapangan. Boleh disebut dia baru menavigasi artikel ya, baru membuat usulan penelitian ya, baru menyusun instrumen begitu, baru diskusi dengan tim riset dan sebagainya. Nah, yang begitu itu disebut sebagai masih dalam tataran penulis. Tapi kalau sudah mengkolek data di lapangan ya, kalau dia melakukan penelitian lapangan atau sudah melakukan kajian-kajian literatur atau sudah melakukan book review atau sudah melakukan conceptual review, berarti itu bukan lagi sebagai penulis, tapi sudah termasuk ke dalam peneliti. Paham ya? Paham nggak? Halo? Paham Bunda, paham. Paham, Bun. Dijawab dong, karena kalau nggak dijawab, ini ada suaranya nggak? Siswa itu mau karena jaringan begitu ya, sehingga dia nggak bisa mengikuti. Jawab ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, data di Bunda sudah sebutkan bahwa sebelum kita menentukan apakah sebelum kita memilih ya metode yang akan kita gunakan di dalam riset kita, maka apa yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti? Beranjak dulu dari belajar dulu, paham dulu, berpijak dulu dari filsafat riset ya. Nah, di semester 1 kan udah pernah belajar mengenai filsafat ilmu pengetahuan ya, betul nggak? Nah, kalau filsafat riset baru dengar atau udah pernah dengar sebelumnya? Febri baru dengar, Bu. Nah, semuanya ya. Nah, yang dimaksud dengan kalau pengertian dasar filsafat sama dengan konsep dasar ya, bahwa substansi dari filsafat itu filos dan sofos adalah bagaimana seorang ilmuwan itu, para ilmuwan itu mencari tahu kebenaran ya, kebenaran secara teoritis dan kebenaran secara praktis. Bentar ya, bentar. Nah, lanjut. Di dalam filsafat riset, itu kita mengenal beberapa mazhab atau aliran atau dimensi. Ya, ada yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, metodologi, kemudian aksiologi, praksiologi, dan etik. Bunda, apa sih yang disebut dengan ontologi, Bunda? Nah, saya kesini dulu. Apa sih yang dimaksud? Jadi gini ya, saya ulangi sekali lagi. Bahwa yang di sebelah kiri, di slide Bunda ini kita tidak bisa eksekusi, kita tidak lakukan apabila seorang penulis dan peneliti itu tidak memahami mengenai filsafat riset. Ya. Nah, filsafat riset itu sudah saya sebutkan tadi, ada onto, epis, aksio, praksio, metodologi, kemudian methods, dan etika. Nah, yang kita maksudkan dengan ontologi ini adalah hakikat suatu realitas atau fenomena. Atau bagaimana kita memandang hakikat suatu kebenaran. Ya. Nah, maksudnya apa, Bun? Nih, bahwa ya sudut pandang penulis atau peneliti di dalam memandang kebenaran atau realitas suatu objek atau subjek yang diteliti, gitu ya.
Nah, Kalau ada itu. secara ontologi itu ada 2 mazhab. Ya, sebetulnya ada beberapa mazhab. Tapi kalau untuk hidangan S1 ya, itu wajib diperkenalkan mazhab-mazhab fundamental aja dulu, mazhab-mazhab dasar dulu ya. Karena kebutuhannya adalah mahasiswa S1 itu punya kewajiban menyusun tugas akhir dalam bentuk skripsi, belum kepada tesis dan disertasi. Kan taksonominya tuh ada ya. Kalau skripsi itu ya tugas akhirnya adalah bagaimana mahasiswa belajar mengidentifikasi fenomena atau permasalahan sosial yang ada, baik di lapangan maupun bukan di lapangan. Nah, kalau untuk tesis, nah bagaimana mahasiswa tingkat lanjut itu dibekali knowledge dan pengalaman untuk mengidentifikasi dan menganalisis. Jadi tingkatannya sudah 1 tangga ke atas ya. Nah, kemudian kalau untuk S3, nah bertingkat lagi. Bagaimana? Tapi semuanya mahasiswa ya. Nah, bagaimana mahasiswa S3 ini dibekali knowledge dan pengalaman tentang belajar mengidentifikasi, kemudian setelah mengidentifikasi lalu kemudian menganalisis, kemudian mengevaluasi. Nah, karena kita adalah mahasiswa S1, maka Bunda akan menjelaskan ya aliran-aliran atau dimensi-dimensi ontologi itu yang dasar-dasarnya saja ya. Nah, kembali ke laptop ya. Bahwa secara ontologi sebetulnya ada 2 dimensi atau ada 2 aliran yang mendasar yang wajib diketahui oleh peneliti dan penulis. Nah, yang pertama adalah aliran atau paradigma objektivisme. Jadi ini sayangnya nanti kalau Bunda jelaskan ini dengan sendirinya anak-anakku nanti tahu, oh aliran ontologi, epistemologi, kalau seperti ini ciri-cirinya berarti ini adalah metodologi ini ya Bun. Ya nanti pasti anak-anakku bisa jawab. Nah, saya ulang kembali bahwa kalau untuk ontologi kita mengenal ada 2 paradigma yang mengemuka ya. Pertama objektivisme, kemudian aliran yang kedua adalah subjektivisme. Nah, ciri khas yang paling mendasar yang dimiliki oleh paradigma objektivisme, asumsinya begini, bahwa untuk menilai atau memandang bahwa sesuatu itu benar, itu harus diukur, ya, itu harus terukur ya, dengan menggunakan alat ukuran yang statistik atau bisa dikuantifikasi. Itu objektivisme. Nah, kemudian kalau yang paradigma subjektivisme beda ya. Dengar dulu. Jadi kalau paradigma subjektivisme itu dia berasumsi bahwa kebenaran suatu data itu berdasarkan interpretasi dan pemaknaan dari peneliti. Paham ya? Nanti di slide 2 ini ada banyak ciri-ciri khas mengenai ontologi dan subjektivisme. Namun secara garis besarnya yang Bunda sebutkan tadi, kalau aliran objektif itu menganggap bahwa kebenaran itu segala sesuatunya harus realistis, harus melalui pengukuran.
ya, harus terukur. Nah, kemudian salah satu ciri khas dari paradigma objektivisme itu adalah yang menguji suatu teori atau menguji suatu hipotesis. Paham ya? Nah, sekarang Bunda tanya. Udah ada bayangan nggak bagi mahasiswa? Oh, kalau paradigma objektivisme itu ternyata digunakan untuk metodologi ini. Oh, aliran subjektivisme itu digunakan untuk metodologi. Udah ada bayangan? Enggak. Halo? Udah ada bayangan belum? Udah ada bayangan belum? Enggak. Saya ulangi lagi. Kalau satu lagi cirinya ya, kalau aliran objektivisme itu dia menganggap bahwa data itu valid dan reliable ketika harus diukur dengan menggunakan angka atau statistik. Paham? Udah ada bayangan ke situ? Oke, bisa Bun. Saya, nah itu. Ya. Oke, Bunda tanya nih. Nanti anak-anak bisa berdiskusi ya punten dengan mahasiswa yang lain. Tapi kalau mahasiswa Bunda yang ini udah saya perkenalkan. Tapi kalau untuk mahasiswa di luar binaan kita, ya, anak-anakku boleh baku sikat. Karena yang ini, mohon maaf ya, bukan Bunda menyombongkan, ini sesuatu hal yang mungkin orang-orang menganggap itu adalah hal biasa, namun sayangnya jarang ditransfer ke mahasiswa. Ya Bunda aja sebetulnya baru dapat kemarin. Oh iya ya. Dari mentor Bunda itu ya. Yang Bunda selalu sampaikan bahwa Bunda itu ada mentorship yang berasal dari King Abdul Aziz juga ya. Setiap hari Sabtu malam dan Minggu malam itu juga Bunda belajar dari beliau. Lalu apa yang saya peroleh dari beliau itu kemudian saya transfer ke mahasiswa. Oh, setelah diajarin kemarin, iya ya. Sebetulnya kita paham. Tapi kenapa ya kita selama ini tidak pernah ngeh gitu bahwa sebetulnya yang menentukan peneliti memilih satu metodologi tertentu harus berpijak dari filsafat risetnya dulu gitu. Kan selama ini mah kita sebagai peneliti ya. Oh ya udah deh, saya udah terbiasa misalnya dengan kualitatif. Ini realistis ya. Saya udah terbiasa dengan kualitatif deh. Saya ingin pakai kualitatif. Begitu juga dengan mahasiswa atau penelitian lain meren. Saya udah terbiasa dengan kuantitatif. Ya udah saya mau pakai kuantitatif. Padahal dasarnya tidak bukan berdasarkan like dan dislike. Tapi harus berpijak dan beranjak dari filosofi riset. Paham ya? Nanti anak-anakku bisa diskusi dengan lain. Coba aja tanya, ini kalian nih menentukan memilih metodologi ini dasarnya apa coba? Ya yakin dan percaya banyak diantaranya yang tidak menyadari bahwa sebetulnya seorang peneliti, seorang penulis harus beranjak dari sini. Oke? Nah, itu tadi ya objektivisme. Nah, sekarang subjektivisme. Saya ulangi lagi. Paradigma subjektivisme berasumsi bahwa kebenaran suatu data atau objek yang diteliti itu melalui interpretasi peneliti. Maka dari itu, data menurut aliran subjektivisme itu
selalu berasumsi bahwa tidak ada data yang real, tapi subjektif. Paham nggak maksudnya? Kalau aliran yang subjektivisme itu berasumsi bahwa tidak ada data yang real. Semua data itu subjektif. Karena kebenarannya ya berdasarkan interpretasi masing-masing peneliti. Berdasarkan asumsi, pemikiran atau pendapat masing-masing peneliti. Sehingga disebut sebagai aliran atau paradigma subjektivisme. Sekarang Bunda tanya nih. Kalau aliran subjektivisme itu lebih banyak digunakan di metodologi apa? Kualitatif, Bunda. Nah, cerdas. Siapa yang jawab? Juliansyah. Nah, kalau yang untuk objektivisme, perasaan Juliansyah udah di perencanaan penelitian kemarin bukan? Iya, Bunda, betul. Oh, itu nggak di sini. Iya, karena saya kan ini, Bunda, apa namanya? Mahasiswa Unpad. Jadi banyak SKS yang nggak dianggap, Bunda. Pindahan atau ikut MBKM begitu? Pindahan, Bunda. Ini angkatan 18. Ya, jadi program juga MPS dan perencanaan penelitian ya. Betul. Berarti Juliansyah juga harus, kalau di metodologi penelitian sosial ini kan harus belajar dulu dari dasar-dasarnya dulu tuh. Nah, kalau yang di perencanaan penelitian itu nanti, meskipun dasarnya sama ya, filosofinya sama. Namun kalau yang di perencanaan penelitian itu lebih kepada ya pengkhususan best practice begitu, bagaimana kerja yang lama, kerja yang baru. Kagak mau rugi Iya, karena kecelakaan ya, tidak kalau terjadi di dalam setahun sekali. penelitian sosial ini kita baru dibimbing semua hal-hal yang dasar-dasar dulu gitu. Gak apa-apa ya? Beneran dah. Juliansyah. Coba yang lain. Kalau untuk tidak objektivisme menerima kue tapi amplop gitu. itu digunakan di lebih banyak Kuantitatif, Bunda. kuantitatif. Oke, itu siapa ya yang jawab tadi ya? Yuni, Bunda. Nah, itu ya. Kemudian dimensi selanjutnya adalah epistemologi. Epistemologi ini adalah hakikat, didefinisikan sebagai hakikat suatu ilmu pengetahuan. Nah, Masih banyak pohonnya. atau epistemologi ini biasa disebut dengan pendekatan teori ya dalam riset. Nah, ontologi dan epistemologi ini berpasangan. Ya, berpasangan. Kenapa disebut berpasangan? Kalau di ontologi itu objektivisme, maka epistemologinya wajib positivisme. Karena objektivisme dan positivisme itu paralel ya. Ya, paralel itu artinya pemaknaannya sama. Nah, positivisme itu adalah sama tadi dengan objektif itu bahwa kebenaran suatu objek ya atau data yang diteliti itu dikatakan valid atau reliable ketika terukur ya dengan menggunakan rumus-rumus statistik. Itu aliran positivisme. Jadi bagaimana ya? Jadi aliran-aliran yang menggunakan dimensi-dimensi positivisme ini tidak percaya kepada hal-hal yang sifatnya tidak realistis secara kasat mata. Paham nggak maksudnya? Paham nggak nih? Kurang, Bunda. Nih, jadi maksudnya begini. Aliran positivisme ini selalu yakin dengan hal-hal yang sifatnya hukum alam.
1 tambah 1, kenapa diperoleh 2? Karena 2 itu sudah diuji dengan statistik, ada rumusnya tertentu. Tetapi kalau aliran interpretatif itu berasumsi bahwa 2 itu ada yang menyebabkan 1 tambah 1 itu bisa menjadi 2. Paham nggak? Jadi kurang lebih kasarnya seperti Coba. suatu hasil yang sudah ditentukan dengan metode tertentu ya Bunda. Ya, kalau itu yang positif. Sudah ada rumus tertentu dan rumus itu tidak bisa dibantah-bantah lagi karena itu sudah menjadi perolehan rumus itu sudah diuji kebenarannya dengan menggunakan metode ilmiah, itu positivisme. Paham nggak? Ya, Nah, paham. kalau aliran interpretativisme itu bahwa data itu ada yang menyebabkan sehingga data bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya ada 4 atau 5 peneliti, 5 peneliti ini bisa saja menginterpretasikan benda itu, data itu beda-beda. Paham nggak? Misalnya si A, ada yang menyebabkan, misalkan si contoh ya, kalau aliran positivisme ini misalnya si Warni misalnya ya menggunakan baju merah. Kalau positivisme aliran positivisme berasumsi bahwa ya dia pakai baju merah karena ya kebetulan aja dia menggunakan baju merah pada hari itu. Itu positivisme. Tapi kalau interpretativisme dia punya asumsi ada faktor yang terkait sehingga si Warni pada malam itu ya atau kesehariannya gemar menggunakan baju berwarna merah. Nah, kalau ada lebih dari 2 atau 3 misalkan peneliti, dia interpretasinya kepada Warni itu beda-beda. Mengapa Warni itu senang menggunakan baju warna merah? Paham nggak? Paham nggak nih? Baik, paham Bunda. Yang lain gimana sayang, yang lain? Halo? Bunda, saya kurang paham yang konstruktivisme. Bunda, gimana? Konstruktivisme. Oh, yang konstruktivisme itu sama dengan subjektivisme. Sama ya Bunda. Contohnya. Jadi gini nih. Kalau kita ilmu sosial ya, bahwa teori dalam ilmu sosial itu sampai saat ini kita belum menemukan kebenaran teori yang absolut atau mutlak. Oke, paham sampai di situ? Sehingga karena kita tidak menemukan kebenaran yang absolut atau mutlak, menyebabkan teori itu selalu diteliti dan dikaji, selalu dikritisi, selalu dievaluasi. Nah, hasil kritisan itu, hasil evaluasi itu yang menyebabkan teori itu selalu mengalami perkembangan yang dinamis. Itu yang dimaksud dengan konstruktivisme. Konstruktivisme ini bersaudara dengan subjektivisme. Oke? Oke Bunda, paham. Paham ya? Kebenaran itu tergantung si peneliti ya Bunda. Kamu ingin digulungin di kabut ya? Yang warna putih. Bukan, kebenaran itu tergantung peneliti. Jadi gini, belum paham ya? Kalau gini sayang, sebentar. Jadi gini, kalau yang objektivisme, kita sudah tidak membantah lagi kebenarannya karena sudah diolah dengan menggunakan rumus ya. Sudah menjadi hukum alam tuh, katakanlah kalau objektivisme. Sudah tidak bisa dibantah gitu ya.
karena sudah diproses, misalnya diolah dengan menggunakan rumus-rumus statistik, sudah diangkakan, sudah dikuantifikasi. Itu objektivisme, oke ya? Nah, kalau subjektivisme itu bentuknya adalah pemaknaan atau interpretasi. Paham nggak? Seorang peneliti kualitatif atau seorang peneliti subjektivisme ketika mengumpulkan data di lapangan melalui observasi atau wawancara, bisa saja interpretasi atau pemaknaan antara satu peneliti dengan peneliti lainnya terhadap satu data atau objek itu bisa saja beda. Paham? Paham nggak di situ? Paham Bunda. Nah, itu yang dimaksud dengan subjektivisme. Kalau konstruktivisme itu, ya sebetulnya ini saya lupa deleting. Ini yang mau saya perkenalkan, kalau yang konstruktivisme ini lebih kepada ground di teori ya. Bahwa teori dalam ilmu sosial itu ya, itu selalu mengalami dinamis. Kenapa dinamis? Karena ya teori itu kan selalu di research ya, selalu dikaji, selalu diteliti. Apabila ada temuan-temuan baru di lapangan, itu kan bisa menambah atau melengkapi teori yang sudah ada. Itu yang disebut dengan konstruktivisme ya. Nah, ini yang anak-anakku wajib pahami dulu, objektivisme dan subjektivisme untuk ontologi. Oke? Bunda lupa delete ini, yang konstruktivisme dengan postmodernisme. Paham ya? Oke Sekarang Bunda, makasih Bunda. sama-sama. Kalau yang subjektivisme semua udah dipahami nggak? Halo? Sudah Bunda. Sudah Bunda. Sudah Bunda. Ada yang mau bertanya? Tanya ya, karena ini adalah hal-hal yang pelajaran ini adalah pelajaran fundamental. Anak-anak gagal di sini itu akan blind ya, buta untuk materi-materi selanjutnya. Jadi jangan beranjak dulu pergi dari sini ketika ada hal-hal yang tidak dipahami di sini. So, ditanya dulu. Ada yang mau tanya? Iya. Ya. Jadi apa sih perbedaannya? Ya, gimana Pak? Ya, jadi kan tadi objektivisme itu dinilainya sesuatu yang benar itu dengan menggunakan statistik atau ada rumusnya gitu ya. Nah, apa bedanya dengan yang positivisme yang juga kebenarannya udah ada rumusnya gitu, benar-benar valid menggunakan rumus. Yang positivisme. Lalu apa perbedaan ya positivisme dengan objektivisme? Iya. Yang sama-sama menggunakan rumus. Iya. Kalau objektivisme itu dengan positivisme itu sama. Tadi Bunda udah jelaskan bahwa ontologi dan epistemologi itu bersaudara kembar begitu, berpasangan. Paham nggak? Jadi sama-sama maknanya. Objek itu ya data itu ya benar-benar objektivitas penilaiannya, pengukurannya gitu ya, bukan melalui pemaknaan. Positivisme itu adalah suatu yang realistis, yang kebenarannya sudah tidak diragukan karena sudah diolah dengan menggunakan statistik. Jadi ini berpasangan, ontologi dan epistemologi itu adalah berpasangan. Objektivisme dan positivisme itu sama pengertiannya, namun beda istilah karena beda mazhab dengan beda pendekatan. Paham ya? Tapi kalau ditanyakan, ya Bunda itu boleh nggak ontologi, misalnya epistemologinya aja nggak ada, boleh nggak Bunda misalkan epistemologinya aja nih yang benar, yang ada ontologinya tidak ada, nggak bisa. Karena kalau epistemologi itu sudah masuk kepada konsep atau pendekatan. Kalau ontologi itu adalah suatu, ya bagaimana seorang peneliti itu melihat realitas kebenaran suatu benda atau objek yang akan diteliti. Jadi dia berpasangan ya.
Pemaknaannya sama, cuma beda di istilah. Oke? Jadi biasanya orang menyebut secara ontologi, epistemologi seperti itu dalam teori. Jarang yang menyebutkan secara ontologinya saja, jarang yang menyebutkan secara epistemologinya saja. Pasti mengikut sertakan ontologi dan epistemologi dalam satu paragraf atau kalimat. Paham ya Faraya? Oke? Paham Bunda. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, setelah itu ya, nah paradigma yang ketiga adalah metodologi ya. Nah, kalau untuk metodologi ini di penelitian ilmu sosial itu ada 3 metodologi yang mengemuka ya. Yang pertama adalah penelitian kualitatif, kemudian yang kedua adalah kuantitatif, kemudian yang ketiga adalah mixed method. Namun kalau untuk mahasiswa S1 ya Bunda atau kita semuanya mengarahkan lebih kepada belajar 2 metodologi ya. Cukup kuali dan kuanti. Tapi ya tidak ada salahnya ya untuk di pertemuan awal ini Bunda menyampaikan bahwa di mixed method itu ya itu adalah penggabungan ya. Jadi gini, kalau untuk ilmu-ilmu dulu dia mengasumsikan bahwa metodologi itu adalah elaborasi antara kualitatif dan kuantitatif ya. Namun ya seiring perkembangan ilmu pengetahuan ya, apalagi kalau kita navigasi jurnal-jurnal internasional bereputasi, oh rupanya untuk metodologi mixed method rupanya boleh menggabungkan 2 desain dari satu metodologi yang sama. Contoh ya, nih. Bisa lihat nggak nih? Bisa dilihat ya. Nah, Terlihat Bunda. Nah, kalau yang autobiographical narrative inquiry ini juga adalah mixed method. Ya. Karena elaborasi antara 2 desain penelitian kualitatif yaitu perkawinan antara penelitian autobiografi dengan desain riset naratif inquiry. Nah, jadi dielaborasi, dikawinkan. Kalau sudah seperti ini namanya mixed method, ya. Jadi saya, anak-anakku boleh berdebat dengan mahasiswa-mahasiswa lain, ya. Apabila ada yang berasumsi bahwa mixed method itu hanya boleh perkawinan antara kuali dan kuanti. Oh, itu ilmu masih kolonial ya yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita navigasi jurnal, oh ternyata mixed method itu boleh dikawinkan dari 2 desain riset yang berbeda, namun satu metodologi. Paham ya? Nah, sebelum kesini, saya kesini dulu nih. Nah, secara metodologi tadi udah saya sebutkan ya bahwa ada 3 mengemuka. Nah, turunan atau desain dari kuali, kuanti, dan mixed method itu yang ini. Yang ini. Nih, sekarang saya mau tanya dulu saya ingin respon ke mahasiswa ya. Saya ingin bertanya kepada mahasiswa. Jangan Juliansa ya. Selain Juliansa. Semester 5 ya. Coba bantu jawab ya. Coba beri penjelasan ya.
Jawab kira-kira di antara desain-desain research yang ada di sini, mana saja yang tergolong ke dalam desain research kualitatif? Coba. Ada yang bisa? Tolong Ridwan, Wisnu, kemudian Febri, mohon dicatat teman-teman yang memberikan voice-nya, suara. Ada yang bisa bantu jawab? Di sini, halo. Di sini ada beberapa sekumpulan desain riset ya, yang merupakan bagian dari penelitian kuali, kuanti, dan mix method. Kuali kuanti aja. Sekarang Bunda bertanya, adakah yang bisa memberikan jawaban atau komentar kira-kira desain mana saja yang ada di sini yang disebut sebagai penelitian kualitatif? Ayo, desain penelitian kualitatif. Ada yang bisa bantu jawab? Farah? Ya, enggak. Saya. Yuni, Bunda. Oke, Yuni. Kalau yang dari yang saya baca, ini Bunda ada etnografi, teknologi, sama grounded theory. Itu yang harus pahami tentang cabang-cabang dari kualitatif. Desain. Ya, desain. Desain dari kualitatif. Ya. Nanti kalau bilangnya cabang, nanti diketawain orang siapa dosennya, murah. Tapi ketika anakku menyebutkan desain riset kualitatif itu terdiri dari, misalnya, di antaranya adalah, itu kan keren ya statementnya. Yang mana tadi Yuni? Etnografi, fenomenologi, grounded theory. Oke. Etnografi, fenomenologi, dan grounded theory. Ada yang lain? Terus yang kuantitatif yang mana, Farah? Yang kuantitatif yang mana, yuk? Kuantitatif. Farah ya? Ini siapa? Ya. Yang kuantitatif yang mana? Ayo. Yes. Oh, saya lupa. Sebentar ya. Nah, untuk masa positivism tadi ya, positivism itu juga salah satu ciri khasnya adalah menguji teori. Contohnya adalah penelitian eksperimental ya, yang aliran-aliran positivism tadi. Positivism, objektivism. Nah sekarang, ini ada beberapa desain riset dari penelitian kuali dan kuanti, kemudian mix method yang di bawahnya. Sekarang Bunda tanya, kalau yang kuanti itu, yang aliran positivism, objektivism itu, kira-kira desain risetnya apa? Halo? Tadi Bunda udah sebutin kan? Halo? Halo, kedengaran nggak nih suaranya? Halo? Coba. Tadi udah betul disebutkan para Bunda, desain riset dari penelitian kualitatif. Kualitatif itu kan Bunda, secara ontologi dan epistemologi dia itu ada di subjektivism, interpretativism. Nah, metodologi kualitatif itu memiliki desain research, etnografi, fenomenologi, grounded theory. Nah, selain Farah, ada nggak yang lain yang bisa bantu jawab? Boleh Bunda, menyebut izin menjawab, Bunda. Enggak. Yang kualitatif field research. Kalau yang kuanti ini, kalau yang kuali ini yang field research, Bunda.
Kalau yang Ya. kuanti yang survei research. Ya. Betul ya. Nah, yang kuanti itu adalah survei research. Instrumennya menggunakan kuesioner ya, kuesioner. Yang penelitian survei itu instrumennya atau toolsnya menggunakan kuesioner. Nah, terus yang penelitian kualitatif tadi adalah field Research. ya, research. Ada lagi nggak yang lain? Oh, ada banyak nih. Action research, classroom, design based or development research, case study, naratif, diary, etno, fenomenologi, grounded, focus, life story, interview, visual research, coba yang lain, observational studies, discourse studies. Ada lagi nggak? Halo? Harus kenal ya, harus kenal desain-desain riset ini karena di tugas proposal penelitian yang sebentar lagi anak-anakku akan buat, tolong metodologinya harus yang betul ya. Karena di FISIP itu anak-anak hampir keseluruhan mahasiswa menggunakan desain riset studi kasus. Studi kasus untuk penelitian kualitatif. Padahal malam ini ketika Bunda buka lebar-lebar desain riset dari kuali-kuanti itu ternyata banyak, maka semoga memberikan new insight atau inspirasi baru kepada mahasiswa yang nantinya pada saat menyusun proposal penelitian di bab 3 itu di metodologi jangan hanya menggunakan studi kasus. Oke? Makanya harus kenal. Malam ini harus kenal. Nggak boleh nggak kenal. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Sebentar, saya tanya satu persatu ya. Febri, nih, yang action research. Ya, Bun. Nah, kalau action research itu, classroom research itu masuk penelitian apa, Febri? Kalau menurut Febri dari action termasuk kualitatif, untuk classroom kuantitatif, Bunda. Classroom research itu adalah penelitian tindakan kelas. Itu adalah penelitian kualitatif, Febri ya. Jadi, ini kalau nggak saya tanya-tanya interview begini, saya nggak bisa mendalami sampai di mana kemampuan mahasiswa untuk menyerap. Nih, yang classroom, jadi gini, anak-anakku semuanya, bahwa ketika kita akan melakukan penelitian, ya, apalagi ini skopnya adalah penelitian lapangan, ternyata data itu boleh aja diambil dari orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita itu ya teman-teman di kelas. Boleh Bunda, teman-teman itu diteliti, boleh. Desain risetnya adalah classroom research. Jadi informan itu bisa berasal dari dosen yang ngajar. Informan itu boleh berasal dari kelas-kelas, dari teman-teman yang ada di kelas, boleh. Jadi nggak usah jauh-jauh nantinya ke kecamatan ini ngambil data. Padahal sebetulnya kan teman-teman boleh aja diteliti ya. Nggak usah jauh-jauh meneliti teman. Meneliti diri sendiri aja boleh. Namanya penelitian auto. Apa Juliansa? Yang kemarin Bunda sampai. Halo Juliansa. Halo Bunda. Penelitian apa? Dia meneliti diri sendiri, apa namanya? Autobiografi Bunda. Autobiografi. Oke.
malam ini kalau misalkan ada yang mau membuat proposal penelitian terus malam ini ya, pembelajaran kita malam ini mau dijadikan data boleh. Jadi senyuman itu juga bisa menjadi satu data dalam penelitian. Orang senyum, orang tertawa kan ada dua tuh maknanya. Apakah tertawa karena bahagia ataukah tertawa karena ya ada sesuatu yang lucu dari orang lain. Nah itu kan pemaknaan ya namanya, semiotik. Nah kalau itu boleh menggunakan design research, discourse studies ya. Jadi discourse studies ini adalah penelitian yang bentuknya, sifatnya meneliti tentang pemaknaan gestur ya, unsur-unsur semiotik dari informan yang akan kita teliti. Jadi nanti analisis datanya menggunakan critical discourse analysis. Boleh ya. Nah Bunda, kalau misalkan saya ingin meneliti diri sendiri, tapi informannya bukan cuma diri saya aja, misalnya. Febri juga mau, misalnya. Julianse juga mau meneliti diri sendiri. Berarti informannya ada 3-4. Yang mana 4 orang itu hendak meneliti dirinya sendiri. Boleh nggak, Bu? Boleh. Namanya apa, Bun? Desain risetnya? Namanya adalah kolaboratif autobiografi. Boleh. Bunda boleh nggak meneliti misalnya buku-buku diari ya? Boleh, kan ada. Desain risetnya adalah diary studies. Jadi pada intinya Bunda memperlihatkan ini kepada anak-anakku untuk membuka mata bahwa mengambil data itu tidak usah jauh-jauh. Ya, nggak usah ke lapangan jauh-jauh. Meneliti hal-hal yang dekat dari diri kita juga boleh ya. Karena rupanya ada desain risetnya yang diatur dalam metodologi tertentu ya. Penelitian kualitatif kah, kuantitatif kah, atau mix metode. Paham ya? Nah. Terus saya kembali lagi ya. Nah, sayang. Nah, kemudian setelah metodologi dan metode ini, ada yang dimaksud dengan dimensi selanjutnya itu aksiologi. Aksiologi itu didefinisikan sebagai filsafat riset yang mengandung makna sebagai nilai, ya, nilai. Nah, nilai ini ada 2 ya, untuk di riset itu nilai itu ada 2. 1, nilai yang berarti manfaat, riset, kemudian nilai yang berarti kegunaan riset, ya. Nah, kegunaan dan manfaat itu ya kan signifikansi untuk ilmu pengetahuan ya, signifikansi untuk praktis dan masalah kebijakan, kemudian signifikansi untuk tindakan. Kemudian yang kedua, manfaat biasa disebut dengan kontribusi. Nah, kontribusi ini ada beberapa jenis, kontribusi secara teoritis, kontribusi secara konseptual, kontribusi empiris, kontribusi analisis, kontribusi praktis, kontribusi kontekstual, dan kontribusi kebijakan. Semua nanti ketika anak-anakku membuat proposal penelitian, aspek atau dimensi aksiologinya ini harus kelihatan ya. Sekali lagi saya ulang, pada saat nanti, karena kita mau launchingnya bab 1 itu setelah MIT itu udah harus ada bab 1. Tapi sekarang setelah kita kuliah ini udah wajib dipikirkan kira-kira gagasan apa atau ide apa yang akan kita teliti. Nanti
di proposal penelitian itu wajib kelihatan ya dimensi aksiologinya. Nah, dimensi aksiologinya itu biasanya ada di bagian kegunaan dan manfaat penelitiannya, usulan penelitian itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah praksiologi. Nah, yang dimaksud dengan praksiologi ini adalah filsafat research yang berasumsi bahwa temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian itu, baik penelitian lapangan atau bukan penelitian lapangan, itu harus ditindaklanjuti ya, harus diimplementasikan. Itu praksiologi, itu tindakan, sehingga nanti diharapkan berkontribusi kepada pengembangan teoritis dan praktis. Kemudian yang terakhir adalah etik. Nah, dimensi etik ini kenapa diurutkan kepada urutan paling terakhir atau belakang? Karena keseluruhan aktivitas atau proses penelitian itu wajib beretika ya, harus dibalut dengan dimensi-dimensi atau aspek etika. Nih, jadi ini ya, saya mulai dari penentuan problemnya, terus mengidentifikasi tujuannya apa, kemudian membuat bab 2 ya, bab 2 itu kan isinya literatur review, terus membuat theoretical framework atau kerangka teori, kemudian membuat desain research. Nah, semuanya itu wajib dibalut dengan filsafat riset ya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Bunda, izin bertanya, Bun. Enggak. Tadi kan yang pertama ada aksiologi, di mana kita kan ada hasil dari aksiologi ini ada nanti dalam proposal penelitian ya, Bunda. Ya. Terus aksiologi dan etiknya juga ini dibalut juga. Itu kan berarti yang ada di dalam disisir tuh proposal kutu penelitian juga itu, Bun. Yang mana? Etik. Prasiologi dan etiknya. Oh, kalau yang etik itu adalah etika. Etika ketika anak-anakku menyusun proposal penelitian, etika sebelum ke lapangan, etika ketika anak-anakku merekrut misalnya informan penelitian, etika ketika anak-anakku. Karena begini, karena kalau tidak dibalut dengan etika, yakin dan percaya bahwa anak-anakku itu akan menemui berbagai kendala atau kesulitan. Ya. Paham nggak maksudnya nih? Etika dengan informan itu yakin dan percaya dia tidak akan mudah memberikan jawaban kepada peneliti ketika tidak terbangun hubungan persuasif, ya, atau ketika tidak terbangun hubungan kepercayaan antara informan dengan peneliti. Begitu juga sebaliknya, peneliti dengan informan. Maka perlu ada nilai etika yang dibangun. Oke ya. Nah, semua ada di slide Bunda, nanti dibaca. Nih. Ini jenis-jenis etika. Etika sebelum ke lapangan itu berarti menyusun ya proposal penelitian ya. Bagaimana dengan dosen, bagaimana etika-etika dalam penyusunan penelitian, kemudian etika pada saat di lapangan, kemudian etika pada saat melaporkan. Nah, jenis-jenisnya, satu, negosiasi akses. Bagaimana anak-anakku nanti bernegosiasi, misalnya dengan informan dan partisipan yang ada di lapangan. Karena kalau tidak ada negosiasi akses, anak-anakku akan kesulitan berbaur atau akrab dengan informan yang akan diteliti ya. Apalagi kalau penelitian kualitatif, penelitian kualitatif itu benar-benar
karena dia sifatnya pemaknaan ya. Jadi benar-benar harus terbangun hubungan yang harmoni antara peneliti dengan yang diteliti. Kalau peneliti kuantitatif beda. Kalau peneliti kuantitatif meskipun tidak bertemu dengan informan penelitian, peneliti kualitatif itu kan sebetulnya hanya menganalisis data ya. Semakin tidak bertemu dengan informan penelitian kalau kuantitatif, itu sebetulnya lebih bagus. Kenapa? Karena kalau akrab dengan informan, ya rasionalitas data yang akan dikuantifikasi itu nanti bisa menurunkan kadar validnya dan reliable-nya data itu. Kenapa? Karena khawatir akan bercampur dengan sisi atau aspek emosional ya antara informan karena udah akrab. Nah, beda dengan peneliti kualitatif. Karena penelitian kualitatif itu sifatnya membaca, memaknai gitu ya. Ya, setiap gerakan-gerakan atau fenomena sosial yang diteliti di lapangan. Nah, kemudian etika dalam merekrut informan. Ya, kemudian etika dalam memerankan peran sebagai peneliti begitu ya. Jadi seorang peneliti ketika berada di lapangan tidak boleh menggurui informan. Kalau menggurui kan orang-orang malah cenderung menutup diri, betul nggak? Betul nggak? Nah ya sudah, itu juga harus dibalut dengan etika ya peneliti. Nah kemudian bagaimana negosiasi manfaat dan dampak dari negosiasi. Kemudian seorang peneliti juga harus memikirkan sustainable, keberlanjutan ya. Kemudian kontribusi dan implikasi. Kemudian seorang peneliti juga harus menghargai temuan-temuan yang diperoleh di lapangan ya, atau bukan penelitian lapangan, dan bagaimana temuan-temuan itu ditindaklanjuti ya. Ditindaklanjuti, hasil risetnya itu diimplementasikan karena janjinya di usulan penelitian itu Cina akan berjanji bahwa hasil penelitiannya itu berkontribusi secara teoritis dan praktis. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Halo? Jadi tanya ya. Nih, apalagi ini nih yang penting nih. Kalau yang ini, problem, case, terus goals, kemudian rumusan masalah, identifikasi dan rumusan masalah, itu ada di bab 1. Proposal. Terus, kalau yang novelty, kemudian implikasi, itu wajib ada di bab 2. Ya, bab 2 itu kan kita judulnya itu adalah tinjauan pustaka, betul nggak? Nah, di dalam tinjauan pustaka itu selain ada teori-teori perlu ada state of the art atau novelty ya. Kemudian implikasinya apa? Implikasi atau kontribusinya apa ya? Dari kebaruan, paham nggak artinya novelty atau originalitas penelitian, paham nggak? Saya udah jelasin ya di sosiologi pemerintahan sebelumnya kan udah ya, apa belum? Halo? Sudah dijelasin Bunda. Ya, udah Bunda. Ya, jadi nanti bab 2 harus ada ini. Terus di bab 3 ini yang perlu ada ya. Metodologinya apa? Kemudian desain risetnya memilih apa? Ya. Jadi jangan semuanya studi kasus di sini ya. Jadi semua kelompok itu harus variatif semua nanti. Makanya sebelum mites, Bunda perlu mengevaluasi judul-judul apa saja yang
yang sudah terpikirkan atau gagasan-gagasan apa saja yang sudah terpikirkan oleh setiap kelompok. Kemudian research konteks artinya lokasi ya. Lokasi penelitian bisa atau kemudian perihal-perihal apa saja dalam lokasi penelitian itu yang perlu dijelaskan begitu ya. Yang dimaksud dengan konteks ini lebih kepada lokasi penelitian sebenarnya atau unit analisis penelitiannya. Nah, itu harus ada di bab 3. Kemudian partisipan rekrutmen. Maksudnya partisipan rekrutmen ini adalah bagaimana anak-anakku nanti di dalam proposal penelitian di bab 3 itu perlu menjelaskan bagaimana cara atau strategi menentukan informan penelitian. Apakah dengan cara purforsif, apakah dengan cara snowball, sampling, atau dengan cara yang lainnya. Itu harus dijelaskan di bab 3. Nah, kemudian intervensi, kemudian yang terakhir, selanjutnya adalah data collection, pengumpulan data. Ini anak-anakku di bab 3 itu wajib menjelaskan bagaimana teknik mengumpulkan data. Saya berharap di semester 5 ini benar-benar ada kebaruan dari sisi metodologi ya. Maka nanti Bunda benar-benar periksa per setiap kelompoknya itu. Jangan plagiat ya, itu satu. Kemudian kedua, boleh mencontoh. Boleh mencontoh, tapi mencontohnya itu hanya jadikan jadi gini loh, bukan mencontoh. Boleh mempedomani misalnya satu skripsi ya atau karya ilmiah yang sudah jadi, namun karya proposal yang dibuat oleh tiap kelompok itu benar-benar kebaruan dan inovasinya lebih jelas. Paham nggak maksud saya ini? Karena saya ingin menciptakan semester 5 dan 7 itu benar-benar bisa mendobrak, bisa menggebrak, dan bisa punya inovasi di bidang riset. Makanya Bongkra, coba lihat aja di Punten ya. Bukannya Bunda menyebutkan kesalahan orang lain, bukan seperti itu. Keinginan Bunda adalah semata-mata ingin memotivasi. Nih ya, coba kalau dilihat dari karya-karya ilmiah, skripsi di kakak angkatannya, itu hampir semuanya metodologinya sama. Hampir semuanya. Nah, semester 5 dan semester 7 tidak akan Bunda perkenankan seperti itu. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita wajib berlatih dan berlatih. Ya, Bunda memberatkan mahasiswa? Enggak. Karena kalau tidak dipaksa belajar, latihan, anak-anakku tidak bakalan pernah bisa. Dan budaya yang akan muncul selalu budaya plagiarisme. Mencontoh atau mengambil karya yang sudah ada. Itu salah, enggak bakalan maju-maju ya, kalau begitu. Nah, lanjut. Selanjutnya ada analisis data. Selama ini mahasiswa di kita, saya tidak menyebut konteks ya, Mbak. Mahasiswa di kita selalu menggunakan analisis data Habermas, kayak nggak ada orang lain aja. Betul nggak? Betul nggak? Halo? Mosi, betul nggak? Iya, Bun. Nah, Iya, Bun. ini sayangnya Bunda udah pernah membagikan ke anak-anak, ke mahasiswa itu link-link jurnal internasional bereputasi. Coba berselancar ke sana ya. Buka artikel-artikel itu, nah, buka poin metodologi.
Ingatkan aja Bunda di pertemuan berikutnya ya. Nanti saya kasih lihat satu artikel, satu contoh. Oh, di dalam metodologinya itu ya, benar-benar banyak kebaruan-kebaruan yang bisa dicontoh, diambil oleh mahasiswa-mahasiswa kita ya, mahasiswa-mahasiswa Indonesia pada umumnya punten. Nah selama ini kan ya paling di Google Scholar begitu ya. Paling skripsi yang sudah ada, kalau begitu-begitu nggak bakalan maju. Jadi dari link-link yang pernah, jadi nanti pada saat membuat proposal penelitian, coba aja mulai dari judul ya. Mulai dari judul, coba berselancar ke jurnal internasional di sana. Ada banyak judul-judul yang menginspirasi di sana ya. Wajib ya. Saya mau lihat nih nanti semester 5 dan 7. Yang link-linknya kemarin masih ada nggak? Halo? Masih Bunda. Masih ada Bunda. Nah coba. Kalau nggak bisa kebuka kan bisa dipaksa dengan pakai Sci-Hub. Dari sana coba berselancar, kan ada beberapa banyak judul-judul di situ yang bisa digoreng ya. Saya bilang digoreng. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan goreng, Bu? Judulnya bisa dicontoh tapi tidak sama. Itu yang dimaksud dengan goreng. Boleh nggak, Bu, goreng? Boleh. Yang tidak boleh itu plagiat. Betul nggak? Nah, kemudian di metodologinya itu coba lihat. Nanti di metodologinya itu anak-anakku akan bertemu, oh ada namanya file work, ya, ada namanya file note. Oh ternyata pada saat kita observasi kita perlu ada bawa dia buku catatan, begitu ya. No, pada saat kita wawancara ternyata kita perlu merekam ya dengan kamera atau video. Nah, oh ternyata mengambil data itu ternyata kalau observasi itu ternyata bukan hanya observasi langsung ya Bun. Ternyata bisa juga observasi dengan observasi daring. Boleh ya Bun? Boleh. Survei daring. Menggunakan email, menggunakan Zoom, ya. Oh, melalui telepon WA. Coba baca aja di jurnal satu. Ada banyak yang menyatakan seperti itu. Nah, anak-anakku bisa reduksi dari kalimat-kalimat atau tiap-tiap paragraf dalam jurnal yang menyatakan seperti itu. Kemudian munculkan siapa ahli atau siapa penulisnya, begitu ya, sehingga tulisan kita itu tidak plagiat. Paham nggak semester 5 nih? Paham ya? Halo? Halo? Ya. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Saya nggak mau. Bunda, kalau saya ngambil dari Sinta, boleh-boleh aja, tapi sayangnya karya proposal penelitian yang benar-benar jos menurut Bunda, yang inovatif itu coba berani berselancar ke dunia global ya. Nah, dunia global itu Bunda sudah fasilitasi dengan link-link jurnal open access, dan kalaupun tidak open access bisa dipaksa terbuka dari jurnal-jurnal, link jurnal yang Bunda bagi ya di semester sebelumnya. Ada SEG, ada Taylor and Francis, ya, ada Emerald, ada Cambridge, ada Elsevier dan sebagainya. Coba berselancar ke sana, akan anak-anakku temukan inovasi-inovasi yang bisa menggoyangkan akademik di Indonesia. Serius. Oke? Oke, Kak. Ada pertanyaan sampai di sini? Makanya nanti saya nggak mau kalau dari Sinta. Dipaksa nggak? Saya hanya niat saya baik. Saya hanya mau mentransfer pengalaman kepada anak-anakku supaya
Kalau anak-anakku di press begini, dia akan menjadi bisa, manusia yang bisa. Karena kalau ngomong terus, yakin dan percaya, keluarannya itu tidak inovatif ya. Itu cita-cita Bunda, bukan. Kalau untuk kepentingan pribadi, bukan. Maka saya kasihan di antara kalian kan aduh KT-nya tinggi. Kalau sekarang, sayang, anak-anakku belum merasakan. Kalau sekarang yang ada di benak anak-anakku bagaimana bisa cepat selesai, biar cepat-cepat. Tapi nanti ketika anak-anakku sudah jadi alumni, nanti anak-anakku akan merenung dan merasakan betapa tertinggalnya kita ya dibanding dengan alumni-alumni yang lain. Makanya jangan mau kalah. Sekarang dimensi dan ruang kita belajar dari sini. Memang harus keras, prosesnya memang harus keras. Tapi kalau kita sudah bisa lalui proses itu, yakin dan percaya nanti kita akan menjadi bahagia ya. Bahagia, tidak nyesal kuliah di Unsika, seperti itu. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ini nanti materinya saya share ya. Monggo sayang, monggo. Terkait tugas Bunda. Sebelum kan apa? Kita bikin jurnal. Enggak kedengaran suaranya. Kenapa? Itu kan dari temanya Bunda sendiri menentukan, maksudnya memberikan opsi dari tema-tema yang masing kelompok kerjakan, tidak sepenuhnya lingkup. Bentar ya, sebentar. Ini saya stop dulu ya, saya coba. Saya coba sebentar ya, Bunda izin sebentar. Mau sebentar. Nah, sambil Bunda search, mau meneliti tentang apa? Coba, mau meneliti tentang apa? Halo? Halo, sayang? Yang bertanya tadi? Febri, Bang. Meneliti tentang apa, Febri? Kalau dari Febri sendiri belum dirundingkan kembali sama anggota kelompok yang lain. Atau gini nanti ya, minggu depan. Atau kalau nggak mau nunggu sambil berproses begini bisa nge-WA Bunda, saya meneliti ini. Bunda bantuin dong cari artikel-artikel apa, begitu saya akan bantu. Ya, apa-apa di WA aja. Baik, Bunda. Sebentar, saya perlihatkan satu contoh ya. Ini, bentar dulu. Sebentar. Nih. Nih, ini kelihatan nggak? Halo? Kelihatan Bunda. Nah ini, misalnya nih mau meneliti mengenai new normal begitu ya di Indonesia misalnya atau di Karawang begitu ya. Nah kan bisa judul-judul yang ada di jurnal internasional itu bisa kita goreng bagaimana tantangannya ke depan begitu ya. Nih. Nah. Nanti kalau di metodologinya itu ada banyak lah ini kurang. Sebentar ya. Misalkan bentar ya. Oke, misalkan nih, ada yang ini kelihatan ya? Halo? Terlihat, Bunda. Nih, kelihatan.
Misalnya ada yang mau meneliti, ada yang mau mengkaji bagaimana efek dari pembelajaran online ya. Misalnya, ini diganti aja for dental misalnya untuk pendidikan kedokteran gigi ini Maya kan kita kan bisa ganti konteksnya misalnya di Karawang misalnya atau di Bekasi atau selama pandemi COVID-19 kan bisa seperti itu. Betul nggak? Nih. Terus nanti metodenya nih ada banyak nih misalnya menggunakan online survei misalnya kita pakai Google Form kelihatan ya? Halo? Terlihat Bunda. Material and methods kelihatan nggak? Ternyata kita bisa menggunakan survei online ya. Questionnaire itu dengan menggunakan Google Form misalnya untuk mengevaluasi efek pembelajaran learning. Kalau ini kan di kedokteran gigi konteksnya ya, ini mah bisa diganti ya. Nah tuh, kuesioner itu bisa di email misalnya ke informan ya. Nanti informannya ada berapa orang. Itu tuh disampaikan di metodologi nanti ya. Coba kita konversi aja. Nah, namun kalau mau menggunakan template yang ada di Indonesia khususnya di FISIP ya boleh-boleh aja. Tapi kan intinya substansinya itu kita bisa berselancar ya di jurnal-jurnal internasional kan boleh. Karena kalau saya tidak menyebut UNSIKA di Indonesia aja khususnya. Tugas akhir mahasiswa itu paling dia sebutin observasi, wawancara dan sebagainya. Tetapi anak-anak itu mahasiswa itu lupa menjelaskan bagaimana cara dia melakukan observasi misalnya. Bagaimana cara dia melakukan survei itu dibagaimanakan begitu ya. Nah ternyata ketika kita berselancar ke jurnal internasional ternyata kuesioner itu ya itu berbasis survei online karena ini lagi pandemi. Nah menggunakan Google Form. Google Form itu ya ternyata digunakan untuk mengevaluasi bagaimana efek pembelajaran online. Nah, Google Form itu dibagikan ke ini nih. Kalau ini ya, mahasiswa ini kedokteran gigi sebanyak 13 informan ya. Misalnya, kan bisa digoreng seperti itu, betul nggak? Nah, jangan lupa menuliskan sumbernya, sumber datanya ya. Sumber data itu satu, kalau di tubuhnya ini menyebutkan si C, penulisnya tulis, nanti titik koma, kemudian kita mencantumkan penulis jurnal yang bersangkutan, paham nggak ya? Pokoknya nanti Bunda bantu lah ya, tenang aja, oke? Ya, ada pertanyaan lagi? Pokoknya nanti karya ilmiahnya harus jos. Bunda mau bertanya. Ya gimana, Yuni? Ada minimal atau maksimal ininya nggak Bunda? Lebar penulisannya? Nggak ada maksimal. Justru karya-karya ilmiah yang terlalu tebal itu ngalur ngidul ke sana kemarin nggak jelas. Nggak ada ukuran. Jadi secukupnya aja, tapi substansinya dapat, oke? Yuni. Oke Bunda. Ya, ya udah, Bunda apakah pakai pakem yang ada template? Oke. Tapi nanti Bunda akan membimbing mulai dari daftar isi ya. Contoh misalnya di mahasiswa itu kan di daftar isinya itu misalnya nih pendahuluan, terus yang di bawahnya itu satu latar belakang. Itu kan sebetulnya secara penulisan sudah salah ya. Nih, harusnya kalau di pendahulu, dan itu tidak ada aturan dari kementerian seperti itu. Harusnya kalau misalkan di pendahuluan itu, kalau mau rapi ya, satu pendahuluan. Jadi nanti di latar belakang itu 1.1 latar belakang.
Nah, terus di bawah latar belakang masih di pendahuluan, ya tulis 1.2 kayak begitu ya. Jadi harus nanti satu persatu akan saya koreksi. Makanya jangan telat ya gagasannya, kalau boleh mah mulai sekarang gitu ya, mulai setelah kita kuliah udah dipikirkan. Oke Yuni? Jadi kesimpulannya nggak ada batasan tebal. Yang penting secara substansial sudah dapat. Ada pertanyaan lagi? Bri mau nanya lagi Bunda. Enggak. Terkait mekanisme pengoreksian hasil pengerjaan mahasiswa. Kalau di semester sebelumnya kan Bunda mengoreksinya setiap pertemuannya Bunda. Misalkan dari kelompok 1 kelas D, misalkan kelompok 1 kelas D sudah, lanjut lagi kelas B. Apakah pakai mekanisme seperti itu lagi Bunda? Atau bagaimana? Atau bagaimana baiknya ya, biar bisa dikoreksi semuanya ya? Ya masalahnya sekarang kelas kan 3 kelas ya Bunda, takutnya begitu kelamaan. Gimana bagusnya ya? Coba bantu Bunda berpikir ya baiknya gimana. Biar semuanya bisa saya jangkau begitu. Sebetulnya sih di Zoom Bunda ini ada breakout room. Mau dibuatkan begitu biar nggak jenuh. Jadi pertemuan kita misalnya 2 jam nih. Sejamnya itu materi, terus sejamnya itu koreksian, mau kayak begitu. Mau. Jadi gini nih, siapa yang cepet ya? Kan ada, jadi itu rencananya Bunda setelah UTS itu, kan maksimal satu kelas itu ada 12 kelompok ya. Nah, 1 kali pertemuan itu setelah UTS, ya masing-masing perwakilan dari kelompok, Febri. Kalau bisa mah, 1 kelas itu ada 2 kelompok yang bisa cepet kok. Makanya di pendahuluan proposalnya itu nggak usah terlalu tebal. Nggak, ngapain terlalu tebal kan substansinya nggak dapet ya. Pasti bisa lah insya Allah. Baik, ya. Terima kasih. Ya, saya harus periksa semuanya karena nilai MPS dan perencanaan penelitian itu dilihat dari outputnya ya kan, kita mau outcome based edukasi. Nah, implementasi OB itu di setiap pembelajaran kan harus ada case study ya. Nah, case study karena mata kuliah MPS dan perencanaan penelitian itu tidak mungkin kita berdiskusi karena ini adalah mata kuliah terapan, maka kita implementasikan ke dalam praktek pembuatan proposal, karena kan proposal yang diharapkan menjadi output dari mata kuliah MPS ya, MPS dan perencanaan penelitian. Seperti itu, meskipun banyak persamaan kedua mata kuliah itu, namun perbedaannya ada. Kalau di perencanaan penelitian kan materinya beda, MPS juga materinya beda. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Itu yang perencanaan penelitian saya berharap juga dia berselancar ke kode jurnal-jurnal internasional. Tinggalkan jurnal, bukan berarti bahwa ditinggalkan jurnal Sinta, boleh kita mengacu atau menjadikan jurnal-jurnal Sinta itu sebagai salah satu acuan di daftar pustaka. Namun kalau boleh mah yang lebih utama dan dominan itu dari jurnal-jurnal internasional ya. Jangan khawatir, Bunda pasti akan bantu. Oke? Baik Bunda, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada pertanyaan nggak? Daftar hadirnya, oh ya. Ketua kelas Febri, Ridwan, Maulika, dan Wisnu. Daftar hadirnya itu yang sudah diisi di Google Form, udah disebar nggak? Udah ya? Nah, tolong dikonversi. Bunda apain Mas dikonversi? Tolong daftar hadir yang di Google Form itu datanya dimasukkan kembali di daftar hadir prodi ya.
Ada kan di grup KM ya, Ridwan, Febri? Iya, Kan? Bun. Siap. Oke. Nah, segera aja setelah ini Bunda tunggu di 20 menit weh. Di grup kelas ya. Jangan sampai besok. Harus malam ini. Boleh seperti itu? Boleh begitu Ridwan, Febri? Siap, Bunda. Ya. Ridwan, Febri, Maulidka, Wisnu. Seng, kalau nggak ada lagi pertanyaan. Oh, satu lagi. Minggu depan itu mau mulai jam 7 apa 7.30? Halo? Mungkin jam 7 aja kali ya, Bunda. Ya udah, 7.30 terlalu malam nanti. Ya, iya. Tapi kalau azan, Bunda izin mute dulu ya. Unmute dulu. Oke ya? Iya, Bun. Ya. Oh iya, Saya kalau- Febri minta PPT materinya ya, Bun. Oh iya, saya pasti kirim Febri dan tolong ketua kelas itu tolong materi yang sebentar lagi Bunda share di grup itu tolong disampaikan di grup kelasnya masing-masing ya. Sehingga teman-teman mahasiswa yang lain bisa mengakses materinya. Oke?